Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sapik dari kelas 1B Keperawatan dengan NIM PO 7220 12 1 1759. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem pernapasan. Sistem pernapasan. A. Pernapasan dimulai dari mulut dan hidung. Alveoli, saluran pernapasan mulai dari hidung. Bronkoleus dilapisi oleh membran mukosa bersilia terdiri dari hidung, bronkus, alveolus, trakea, bronkoleus, faring, dan laring. Bagian-bagian rongga hidung. Hidung meliputi bagian eksterna yang menonjol dari wajah, tertutup oleh kulit, dan disupport oleh sepasang tulang. Interna berupa rongga-rongga hidung sebagai alat penyalur udara. Alat pengukur udara dipisahkan menjadi rongga hidung kanan dan kiri oleh pembagi vertikal yang sempit. Disebut dengan septum rongga hidung mulai dari vestibulum, yakni pada bagian anterior ke bagian posterior, perbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terbagi menjadi dua, yaitu secara longitudinal oleh septum hidung dan secara transversal oleh konka superior, medialis, dan interior. Masing-masing rongga hidung dibagi menjadi tiga, yaitu saluran oleh penonjolan turbinisasi atau konka dari dinding-dinding lateral. Rongga hidung dilapisi dengan membran mukosa yang sangat banyak mengandung vaskuler yang disebut mukosa hidung. Lendir disekresi secara terus-menerus oleh sel-sel goblet yang melapisi permukaan mukosa hidung dan bergerak ke belakang ke nasofaring oleh gerakan silia. Rongga hidung terdiri dari atas vestibulum, dilapisi oleh sel mukosa sebagai proteksi. Rambut-rambut halus yang berfungsi sebagai penapis udara. Selanjutnya, struktur konka yang berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis. Yang selanjutnya, sel silia yang berperan untuk melemparkan benda asing keluar dari dalam rangka untuk membersihkan jalan napas. Rongga hidung mengandung 3 jenis sel, yaitu 1. Sel reseptor olfaktoris yang berfungsi untuk menyaring. 2. Sel penunjang, terdapat kelenjar Bowman mengeluarkan mucus, mengeluarkan dan menghangatkan. Selanjutnya, sel basal sebagai prekursor. Sel reseptor yang baru diganti setiap 2 bulan sekali yang berfungsi untuk melembabkan. Selanjutnya A, yaitu penyaringan atau filtrasi. Dilakukan oleh membran mukosa pada rongga hidung yang sangat kaya akan pembuluh darah, dan glandula serosa mensekresikan mukus cair untuk membersihkan udara sebelum masuk ke orofaring. B. Penghangatan dilakukan oleh jaringan pembuluh darah yang sangat kaya pada epitel nasal yang menutupi area yang sangat luas dari rongga hidung. Pelembapan. C. Pelembapan dilakukan oleh konka, yaitu area penonjolan tulang yang dilapisi oleh mukosa. Rongga hidung mempunyai fungsi yaitu penerimaan sensasi bau, bagian medial rongga hidung, epithelium olfaktori sebagai ruang resonansi, dan pembentukan suara fonetik. Faring terdiri atas dari nasofaring dan ada saluran penghubung antara nasofaring dengan telinga bagian tengah, yaitu tuba eustachius dan tuba auditori. Ada adenoid yang terletak pada bagian posterior nasofaring yang merupakan bagian dari jaringan. Limpatik pada permukaan posterior lidah. 2. Orofaring merupakan bagian tengah faring antara palatum lunak dan tulang. Hyoid refleks berawal dari orofaring, menimbulkan 2 perubahan, yaitu makanan terdorong masuk ke saluran pencernaan oesophagus dan secara simultan katup menutup laring untuk mencegah makan masuk ke dalam saluran pernapasan. Yang ketiga yaitu laringofaring. Bagiannya yaitu adalah bagian anterior menuju laring, bagian posterior menuju esophagus, merupakan posisi terendah dari faring. Pada bagian bawahnya sistem respirasi menjadi terpindah dari sistem digestif, makanan masuk ke bagian
belakang osebagus, dan udara masuk ke arah depan masuknya laring. Yang keempat yaitu laring. Laring tersusun dari 9 kartilago, 6 kartilago kecil, 3 kartilago besar. Kartilago terbesar adalah kartilago tiroid yang berbentuk seperti kapal, yang di dalam kartilago ini terdapat pita suara. Yang di bawah kartilago tiroid terdapat kartilago kricoid atau plica. Selanjutnya adalah vokalis pita. Vokalis pita suara berada di sisi glotis fungsi utama laring. Untuk memungkinkan terjadinya vokalisasi, melindungi jalan napas bawah obstruksi benda asing dan memudahkan batu. 5 yaitu trakea dan bronkus. Trakea mempunyai panjang sekitar 10-13 cm, menghubungkan laring sampai bronkus primarius. TTD yaitu 16-20 lempeng kartilago, menyerupai huruf C. Posterior, tidak menutup penuh mukosa trakea epitel berselia. Bronkus. Bronkus primarius cabang trakea masuk paru-paru bercabang menjadi bronkus. Sekunder pada lobus paru-paru. 2 kiri dan 3 kanan. Selanjutnya yaitu cabang pohon bronkus, makin kecil, broncholius. Di ujung broncholius terkumpul alveoli. Dinding-dinding broncholius mengandung otopolos dan dipersarapi oleh sistem saraf otonom. Mekanisme persarapan. Mekanisme pernapasan. 1 yaitu pernapasan dada. Fase inspirasi pernapasan dada. Otot antar tulang rusuk berkontraksi. 2 tulang rusuk terangkat pada posisi datar. Paru-paru mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar. Udara luar masuk ke paru-paru. Fase ekspirasi. Otot tulang rusuk relaksasi dan tulang rusuk menurun. Paru-paru menyusul. Tekanan udara dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan udara dari luar. Udara keluar dari paru-paru. 2. Pernapasan perut, yaitu fase inspirasi. Mekanisme pernapasan perut pada fase inspirasi yaitu sekat-sekat rongga dada, diafragma berkontraksi. Posisi dari melengkung menjadi datar, paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibanding tekanan udara di luar. Fase ekspirasi pada napas perut. Otot diafragma relaksasi, posisi dari mendatar kembali melengkung, paru-paru mengempis, tekanan udara di paru-paru lebih berasa dibandingkan tekanan udara dari luar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.